Ini adalah part ke-24 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 160. Bagaimana dengan strategi-strategi yang membatasi seperti berlebihan makan? Dulunya berat badan saya adalah 268 pon. Bagaimanakah saya bisa menggelembung seperti itu? Mudah saja, saya kembangkan strategi melahap atau berlebihan makan dan itu menguasai saya. Saya temukan apa strategi saya dengan merenungkan saat-saat ketika saya tidak lapar, tetapi menjadi pelahap hanya beberapa saat kemudian. Sementara saya ingat-ingat kembali saat itu, saya bertanya kepada diri sendiri, apa sih membuat saya ingin makan? Apakah itu sesuatu yang saya lihat, sesuatu yang saya dengar, atau sentuhan sesuatu atau seseorang? Saya sadar ternyata itu adalah sesuatu yang saya lihat. Saya sedang mengemudi dan tiba-tiba saja saya melihat tanda kelompok restoran hidangan cepat saji tertentu. Begitu saya melihatnya, saya bayangkan makanan hidangan kesukaan saya di sana, lalu mengatakan kepada diri sendiri, "Wah, jadi lapar nih." Itu akan menciptakan perasaan lapar yang kemudian saya tindak lanjuti dengan mampir memesan hidangan. Padahal lapar sedikit pun tidak, hingga saya lihat tanda-tanda yang memicu strategi ini, dan tanda-tanda itu ada di mana-mana. Selain itu, seandainya ada seseorang yang bertanya mau makan, seandainya pun saya tidak lapar, saya akan membayangkan makan hidangan tertentu. Maka, saya akan mengatakan kepada diri sendiri, wah jadi lapar nih, yang akan menciptakan perasaan lapar. Lalu saya akan menjawab, ayo makan. Lalu tentunya juga ada iklan-iklan televisi yang terus menunjukkan hidangan demi hidangan dan menanyakan, Anda tidak lapar? Anda tidak lapar? Otak saya menanggapinya dengan membayangkan dan saya akan berkata kepada diri sendiri, wah jadi lapar nih. Dan itu akan menciptakan perasaan lapar yang akan menuntun saya ke restoran terdekat. Akhirnya saya ubah perilaku saya dengan mengubah strategi saya. Saya atur sedemikian rupa sehingga melihat tanda-tanda makanan malah memicu saya membayangkan bercermin melihat tubuh saya yang gemuk jelek itu dan mengatakan menjijikkan. Lewatkan saja deh hidangan ini, lalu saya membayangkan diri berolahraga melihat tubuh saya semakin kuat dan berkata kepada diri sendiri, bagus sekali, lebih keren kan? Yang menciptakan hasrat untuk berolahraga. Saya kaitkan semuanya itu lewat pengulangan, melihat tanda makanan, langsung melihat pantulan diri yang gemuk, mendengar dialog internal saya, dan seterusnya. Berulang-ulang persis seperti pola kibas sehingga melihat tanda-tanda makanan atau mendengar mau makan, otomatis memicu strategi baru saya. Hasil yang dihasilkan Strategi baru tersebut adalah tubuh yang sekarang saya miliki dan kebiasaan makan yang mendukung saya hingga hari ini. Anda pun dapat menemukan strategi-strategi dengan mana pikiran bawah sadar Anda menciptakan hasil-hasil yang tidak Anda inginkan. Dan Anda bisa mengubah strategi-strategi itu sekarang juga. Begitu Anda temukan strategi-strategi seseorang, Anda bisa membuatnya merasa sepenuhnya dikasihi dan dengan memicu stimuli yang persis sama dengan membuat perasaan itu muncul dalam dirinya. Anda juga bisa mencari tahu apa strategi kasih Anda sendiri. Strategi kasih itu lain dari banyak strategi lainnya dalam suatu hal kunci. Daripada prosedur 3-4 langkah, biasanya hanya ada satu langkahnya. Ada satu sentuhan, satu ucapan, atau satu tatapan yang membuat seseorang merasa sepenuhnya dikasihi. Apakah itu berarti semua orang hanya membutuhkan suatu hal untuk merasa dikasihi? Bukan. Saya sih mau ketiga-tiganya dan saya yakin Anda juga demikian. Saya mau seseorang menyentuh saya dengan cara yang tepat dan mengatakan ia mengasihi saya dan menunjukkan bahwa ia mengasihi saya. Sama seperti halnya suatu pemicu seringkali mendominasi keseluruhannya. Suatu cara mengekspresikan kasih itu ketika membuka nomor kombinasi Anda menjadikan Anda merasa sepenuhnya dikasihi. Bagaimanakah Anda memancing strategi kasih seseorang? Seharusnya Anda sudah tahu. Apakah hal pertama yang Anda lakukan? Apakah hal pertama yang Anda lakukan setiap kali Anda memancing strategi apapun? Anda tempatkan orang yang bersangkutan dalam kondisi yang strateginya ingin Anda pancing. Ingatlah, kondisi adalah sesuatu yang memicu sirkuitnya. Jadi, untuk memastikan ia berada dalam kondisi yang tepat, susullah dengan ingatkah Anda saat spesifik ketika Anda merasa betul-betul dikasihi?
kembalilah ke sana. Anda ingat bagaimana rasanya, alamilah kembali perasaan-perasaan itu dalam tubuh Anda sekarang. Maka orang tersebut berada dalam kondisi yang tepat. Berikutnya Anda harus memancing strateginya. Tanyakanlah sementara Anda memancing strategi kasih. Ingatkah Anda saat ketika Anda merasa sepenuhnya dikasihi? Ingatkah Anda saat yang spesifik? Sementara Anda kembali ke saat itu dan mengalaminya, tempatkanlah dia dalam kondisi tersebut. Visual. Agar Anda merasakan perasaan kasih yang mendalam, apakah mutlak perlu pasangan Anda itu menunjukkan bahwa ia mengasihi Anda dengan mengajak Anda kemana-mana, membelikan Anda barang-barang, menatap Anda dengan cara tertentu? Apakah mutlak perlu pasangan Anda menunjukkan bahwa ia mengasihi Anda dengan cara itu sehingga Anda merasa betul-betul dikasihi? Nilailah dari fisiologinya. Auditory. Agar Anda merasakan perasaan kasih yang mendalam itu, apakah mutlak perlu pasangan Anda mengatakan bahwa ia mengasihi Anda dengan cara tertentu? Nilailah dari fisiologinya. Kinestetik. Agar Anda merasakan perasaan kasih yang mendalam itu, apakah mutlak perlu pasangan Anda menyentuh Anda dengan cara tertentu? Nilailah dari fisiologinya. Sekarang pancinglah sub caranya, bagaimana persisnya? Tunjukkanlah, jelaskan, demonstrasikanlah. Ujilah strategi luar dalam. Nilailah dari fisiologi yang sesuai. Ingat saat itu dan merasakan perasaan kasih yang mendalam itu, apakah mutlak perlu seseorang menunjuk kasihnya kepada Anda dengan membelikan Anda barang-barang, mengajak Anda kemana-mana, dan menatap Anda dengan cara tertentu? Apakah mutlak perlu bahwa orang tersebut menunjukkan kasihnya demikian sehingga Anda merasa betul-betul dikasihi? Perhatikanlah jawaban-jawabannya dan sesuaikannya. Berikutnya, tempatkanlah kembali orang tersebut dalam kondisinya dan katakanlah, ingatlah saat ketika Anda merasa betul-betul dikasihi. Agar Anda merasakan perasaan kasih yang mendalam itu, apakah mutlak perlu bagi orang tersebut untuk mengekspresikan kasihnya dengan cara tertentu sehingga Anda merasa betul-betul dikasihi? Nilailah respon-respon lisan maupun non-lisannya untuk memastikan kesesuaiannya. Akhirnya tanyakanlah, ingatlah bagaimana rasanya betul-betul dikasihi. Agar Anda merasakan perasaan kasih yang mendalam itu, apakah perlu seseorang menyentuh Anda dengan cara tertentu sehingga Anda merasa betul-betul dikasihi? Setelah Anda temukan unsur kunci yang menciptakan perasaan kasih yang mendalam bagi seseorang, perlu Anda temukan sub-sub caranya spesifiknya. Umpamanya, tanyakanlah bagaimana persisnya seseorang perlu menyentuh Anda sehingga Anda merasa betul-betul dikasihi. Suruhlah dia mendemonstrasikannya, lalu ujilah, sentuhlah dia dengan cara itu, dan kalau Anda telah melakukannya dengan akurat, Anda akan langsung melihat pergeseran dalam kondisinya. Saya lakukan ini dalam seminar-seminar setiap minggunya, dan ini tidak pernah gagal. Ada tatapan tertentu, balaian rambut yang tertentu, nada suara yang tertentu, cara pengucap aku sayang kamu yang membuat kita masing-masing mabuk kepayangan. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi begitu memasuki kondisi itu, kita akan menemukan apa persisnya yang membuat kita merasa betul-betul dikasihi. Tidak menjadi soal apakah para peserta seminar itu tidak mengenal saya, apakah mereka berdiri di tengah-tengah ruangan penuh orang. Kalau saya temukan strategi kasih mereka, kalau saya sentuh mereka dengan cara yang tepat atau menatap mereka dengan cara yang tepat, mereka langsung luluh. Mereka kurang lagi punya pilihan sebab otak mereka menerima sinyal yang persis menciptakan perasaan betul-betul dikasihi. Sebagian kecil orang pada mulanya akan menemukan dua strategi kasih daripada satu. Mereka kira sentuhan, lalu mereka kira sesuatu yang diberitahukan kepada mereka. Jadi, Anda harus menempatkan mereka dalam kondisi yang tepat dan menyuruh mereka membedakannya. Tanyakanlah, seandainya mereka disentuh seperti itu tanpa suara, akankah mereka merasa betul-betul dikasihi?
Seandainya mereka diberitahukan itu tetapi tidak disentuh, akankah mereka merasa betul-betul dikasihi? Kalau mereka berada dalam kondisi yang tepat, mereka akan dapat membedakan dengan jelas. Ingatlah, kita semua membutuhkan ketiga-tiganya, tetapi ada satu yang membukakan pintu khazanahnya, ada satu yang ajaib. Mengetahui strategi kasih pasangan Anda atau anak Anda bisa menjadi salah satu pengertian paling ampuh yang Anda kembangkan dalam mendukung hubungan Anda. Kalau Anda tahu bagaimana caranya membuat orang tersebut merasa dikasihi setiap saat, itu betul-betul alat yang ampuh. Kalau Anda tidak tahu strategi kasihnya, menyedihkan sekali. Saya yakin kita semua pernah mengalami situasi-situasi setidaknya sekali dalam kehidupan kita, ketika kita mengasihi seseorang dan mengekspresikan kasih kita tetapi tidak dipercaya, atau seseorang mengekspresikan kasihnya kepada kita tetapi kita tidak percaya. Komunikasinya tidak efektif karena strateginya tidak cocok. Ada suatu dinamika menarik yang berkembang dalam hubungan-hubungan. Di awal suatu hubungan tetapan yang saya sebut pacaran, kita sangat aktif. Jadi bagaimana dong kita beritahu seseorang bahwa kita mengasihinya? Apakah begitu saja kita memberitahunya? Apakah kita begitu saja menunjukkannya dan menyentuhnya? Tentu tidak. Selama pacaran kita lakukan segalanya. Kita terus saling menunjukkan, kita saling memberitahu, kita saling menyentuh. Dengan berjalannya waktu, apakah kita masih melakukan ketiganya? Ada pasangan yang melakukannya, mereka hanyalah pengecualian, bukan aturan. Apakah kasih kita menjadi berkurang? Tentu tidak. Hanya saja kita tidak terlalu aktif lagi. Kita sudah leluasa dalam hubungan kita. Kita tahu bahwa ia mengasihi kita dan kita mengasihinya. Lalu bagaimana dong kita sekarang mengkomunikasikan perasaan kasih? Mungkin sama seperti kita sendiri ingin menerimanya. Kalau ya, bagaimana jadinya kualitas perasaan kasih dalam hubungannya? Mari kita telaah. Kalau seorang suami mempunyai strategi kasih auditori lewat yang ia dengar, bagaimanakah ia paling mungkin mengekspresikan kasihnya kepada istrinya? Dengan memberitahunya tentunya. Tetapi bagaimanakah seandainya istrinya mempunyai strategi kasih visual lewat yang ia lihat, sehingga otaknya membuatnya merasa sangat dikasihi hanya setelah menerima stimuli visual tertentu? Apa yang akan terjadi dengan berjalannya waktu? Keduanya sama-sama tidak akan merasa betul-betul dikasihi. Ketika mereka masih pacaran, mereka lakukan semuanya, menunjukkan, memberitahu, dan menyentuh, dan memicu strategi kasih satu sama lain. Sekarang suaminya pulang dan mengatakan, "Aku sayang sama kamu, manis," dan istrinya menjawab, "Bohong." Sang suami bertanya, "Apa sih maksudmu? Mengapa kamu mengatakan demikian?" Mungkin istrinya menjawab, "Bicara sih gampang. Kamu tidak pernah membawakan bunga lagi untukku. Kamu tidak pernah mengajak aku kemana-mana lagi. Kamu tidak pernah menatapku lagi. Apa sih maksudmu menatapmu? Sudah kubilang, aku sayang sama kamu." Istrinya tidak lagi mengalami perasaan dikasihi yang terdalam karena stimuli spesifik yang dulunya memicu perasaan itu tidak lagi secara konsisten diberikan oleh suaminya. Atau renungkanlah yang sebaliknya, sang suami bertipe visual sementara sang istri bertipe auditori. Sang suami menunjukkan kasihnya dengan membelikan barang-barang, mengajaknya kemana-mana, mengirimnya bunga. Suatu hari sang istri mengatakan, "Kamu tidak lagi sayang sama aku." Suaminya marah, "Bagaimana kamu bisa bilang begitu sih? Lihatlah rumah yang kubelikan bagimu ini. Ingatlah aku sering mengajakmu kemana-mana." Istrinya menjawab, "Ya sih, tetapi kamu tidak pernah bilang sayang lagi sama aku." "Aku sayang kamu." Sang suami membentak dengan nada yang jauh lebih strategi istrinya. Akibatnya istrinya tetap saja merasa tidak dikasihi. Atau bagaimana dengan salah satu ketidakcocokan paling heboh sepanjang masa, pria kinestetik dengan wanita visual. Sang suami pulang dan ingin merangkul istrinya. "Jangan sentuh aku," kata istrinya. "Kamu selalu saja memaksa, selalu saja mau merangkul. Mengapa sih kita tidak jalan-jalan? Tataplah aku sebelum menyentuh." Apakah skenario ini tidak asing kedengarannya? Bisakah Anda lihat sekarang bagaimana suatu hubungan itu berakhir dengan karena pada awalnya Anda lakukan segalanya, tetapi dengan berjalannya waktu Anda mulai mengkomunikasikan kasih dengan suatu cara tertentu, sementara pasangan Anda membutuhkannya dengan cara yang lain atau sebaliknya.
Kesadaran adalah alat yang ampuh. Kebanyakan orang yang menyangka bahwa peta dunia kita ya begitu. Kita pikir, saya tahu apa yang membuat saya merasa dikasihi. Pasti itu juga berlaku bagi semua orang. Kita lupa bahwa peta itu bukanlah wilayah itu sendiri, melainkan bagaimana kita melihat wilayah itu. Sekarang Anda sudah tahu bagaimana caranya memancing strategi. Duduklah dengan pasangan Anda dan cari tahulah apa yang membuatnya merasa betul-betul dikasihi. Dan setelah memancing strategi kasih Anda sendiri, ajarilah pasangan Anda bagaimana cara memicu perasaan betul-betul dikasihi pada Anda. Perubahan yang mungkin dicapai lewat pengertian ini dalam kualitas hubungan Anda sungguh layak diupayakan. Jauh lebih besar daripada investasi Anda dalam buku ini. Orang yang mempunyai strategi. Nah, kita lanjut aja besok ya guys. Oke, halaman 166. Sekian. Bye bye.